Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membuat suatu kuis interaktif. Nah, jadi modelnya di sini kita buat suatu tebak-tebakan yang kemudian nanti bisa ditombol. Nah, kali ini kita gunakan PowerPoint biar mudah aja, biar bisa digunakan oleh semua. Nah, tinggal diklik blank presentation. Untuk menghilangkan kotak-kotak seperti ini, tinggal diklik Ctrl plus A secara bersamaan, kemudian ditekan backspace. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah hilang semua, tinggal diklik kanan aja, kemudian ada format background, silahkan diklik kiri, kemudian ada picture of texture tile fill di sini. Tinggal kita klik aja insert. Nah, tinggal kita pilih apa namanya suatu gambar yang sudah kita download untuk kita jadikan sebagai backgroundnya. Nah, kalau di sini sudah saya sediakan di sini. Nah, jadi kalau misalkan untuk membuat satu kuis apa namanya, kalau bisa backgroundnya itu yang warnanya cerah. Kemudian setelah itu kita buat kotak-kotak terlebih dahulu. Nah, di sini apa namanya sudah saya siapkan untuk kotak-kotaknya. Bisa kita pilih, misalkan aja pakai ini. Nah, jadi nanti ini seperti kuis yang mengeklik suatu huruf, nanti apa namanya siswa disuruh untuk melengkapi. Ini untuk menggandakan tinggal diklik Ctrl plus C, kemudian Ctrl plus V. Nah, ini nanti bisa tergandakan sendiri. Tinggal kita ulangi. Ini bebas, terserah kalian mau berapa kotak. Tapi kalau di sini saya pakai apa namanya 5 kotak. Nah, setelah sudah terbentuk 5 kotak, maka di sini karena tadi kan tebak-tebakan ya, jadi perlu kita buat suatu kata-kata. Jadi kita klik kiri di text box ini. Nah, tinggal kita tuliskan misalkan hewan badak. Nah, kita ketik huruf B. Untuk memperbesar huruf tinggal diklik caps lock. Nah, dari sini tinggal klik Ctrl plus A, kemudian ini tinggal kita ganti fontnya, misalkan font Arial. Kemudian di sini fontnya kita besarkan supaya nanti bisa muat di apa namanya di kotakan ini. Nah, setelah itu tinggal kita ganti warnanya biar kelihatan pakai warna putih aja. Nah, di sini ini kurang besar fontnya, jadi kita besarkan lagi. Nah, 36 ukurannya. Oke, setelah itu untuk membuat font yang lainnya tinggal pokoknya sampai kita dekatkan kursornya di sini sampai muncul tanda panah seperti ini, tinggal kita klik kiri aja, Ctrl plus C ditambah Ctrl plus V. Nah, nanti akan tergandakan sendiri. Misalkan di sini yang mau saya kosongkan kan badak, jadi apa namanya yang ingin saya kosongkan itu misalkan huruf yang D-nya. Nah, yang A ini kita biarkan kan badak, berarti kurang huruf K yang di sini, huruf K. Nah, setelah itu kita buat huruf acak yang ada di bawah ini, misalkan bebas aja huruf acak, misalkan gak apa-apa K aja. Kemudian sama huruf yang lainnya juga, misalkan kita buat 4 opsi huruf nanti supaya apa namanya peserta didik bisa memilih hurufnya terserah mereka. K, ini K kita ganti sama misalkan huruf O. Kemudian ini misalkan huruf Q, ini huruf D. Nah, di sini apa namanya, jadi nanti kalau misalkan huruf ini kita klik, kalau benar nanti akan muncul notifikasi benar. Kalau misalkan salah, pasti nanti akan muncul notifikasi salah. Dan kalau benar nanti hurufnya akan otomatis pindah ke sini. Nah, untuk bisa membuatnya seperti itu, maka kita gunakan animation. Jadi yang perlu kita siapkan pertama itu gimana? Kalau misalkan benar, jadi kita arahkan kursornya ke huruf D seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik animation.
Kemudian ini tinggal kita pilih, karena supaya D bisa geser ke kotakan ini maka kita pilih add animation, kita geret ke bawah, yaitu kemudian ada lines, kita pilih. Nah, yang titik merah ini tinggal kita arahkan ke atas aja supaya nanti D bisa pindah ke kotak tersebut. Nah, kita klik animation pen. Di sini tinggal kita tambahkan aja bisa. Coba kalau misalkan ini kita play, misalkan ini di play. Nah, ini nanti kalau kita klik terserah pasti nanti akan pindah. Masalahnya yang ingin saya tunjukkan di sini, yang diklik itu D-nya. Jadi kalau D aja yang diklik nanti pasti akan geser ke sana. Jadi kalau selain D yang diklik nggak bakalan D-nya akan ke sini. Nah, jadi caranya gimana? Nah, tinggal kita klik aja D-nya ini. Kemudian kita klik trigger. Trigger ini apa maksudnya? Jadi kalau misalkan huruf D itu kita klik terhadap apa, nanti pasti akan berubah. Contohnya ini kan D kan text box 16, jadi triggernya diarahkan ke text box 16. Nah, maksudnya apa? Kalau D ini text box 16 itu kita klik, maka text box 16 akan otomatis tergeret ke sini. Contohnya gini aja. Terus coba yang lainnya, kan pasti nggak ada tanda tangannya ini. Nah, nanti kalau jauh dari D pasti akan bentuknya kursor, tapi kalau dekat dengan D pasti nanti bentuknya tangan. Nah, kalau kita klik pasti nanti D-nya akan geser ke sana. Kemudian untuk memperindah tampilannya kita tambahkan notifikasi berhasil. Nah, jadi kita klik insert picture, kemudian kita pilih gambarnya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang sudah saya download. Nah, misalkan kayak gini, ini kita arahkan aja kalau misalkan untuk mengatur besar kecil gambarnya. Nah, bisa kita arahkan seperti ini. Ini untuk memunculkan trigger itu apa sih? Kalau kita klik suatu benda, nanti benda yang lainnya akan bergerak. Nah, untuk memunculkan ini supaya nanti tiba-tiba tidak muncul sendiri, maka ini kita buat animation. Ini kita klik animation, kemudian float in. Nah, tapi di sini jangan on click ya, kita ganti ke with previews. Nah, di sini kalau misalkan ini ya, jadi ini kita triggerkan ke textbox 16 alias D. Kenapa? Nanti kalau D diklik pasti ini akan muncul. Jadi gambar ini kita triggerkan ke animation, kemudian trigger ke ini textbox 16. Coba kalau kita slideshow, D kita klik, nah kan dia akan pindah dan akan muncul notifikasi. Nah, masalahnya di sini kalau suatu game itu kan pasti butuh sound. Nah, jadi di sini kalau setelah teksnya pindah ini bisa kita kasih sound. Teks tadi yang mana? Teks box 16. Jadi ini kita klik dua kali aja, klik kiri dua kali, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ganti sound, misalkan bebas, misalkan suara angin misalkan. Nah, jadi ini untuk timernya, waktunya kan nggak mungkin kalau misalkan D-nya geser tiba-tiba langsung muncul. Nah, sebaiknya ini agak dikasih ruang sedikit. Jadi ini diklik kiri, dipaskan sampai muncul tanda panahnya. Ini kita klik kirinya ditekan terus, kemudian kita geser pakai mouse atau kursornya ini, kita geser agak kanan dikit supaya nanti picture 18 alias gambar foto orang itu nanti akan muncul ketika teksnya sudah pindah full. Nah, jadi contohnya gini. Coba. Nah, kalau D sudah pindah maka akan muncul notifikasi berhasil. Nah, sekarang kalau misalkan teks yang lainnya ditekan apakah bisa muncul? Nah, ini perlu kita kasih suatu animation juga. Kalau misalkan teks yang kita klik salah maka akan muncul warna merah. Caranya gimana? Tinggal kita klik aja. Nah, sampai muncul seperti ini. Ini kita klik bagian sampingnya. Nah, kemudian kita add animation, kita pakai font color.
Nah di sini apa namanya, ini tinggal kita ubah aja warnanya warna merah, terserah kalian mau warna apa. Nah kemudian setelah itu dari hal ini apa namanya, kita triggerkan. Jadi kalau K diklik pasti nanti K itu apa sih, textbox 13. Nah jadi kita arahkan ke textbox 13. Jadi kalau K diklik sendiri pasti nanti K nya akan berwarna merah alias salah. Kemudian gantian yang O sekarang. Yang O sama juga, kita pilih font color. Nah kita triggerkan, karena O ada textbox 14 maka triggernya ke textbox 14. Kemudian key kan salah. Nah, jadi ini kita pakai animation font color warna merah juga. Yang O tadi belum dikasih warna merah. Nah, kita ubah warna merah. Kemudian yang key ini, karena key ini textbox 15 maka ditergerkan ke textbox 15. Kemudian efek optionnya kita ganti warna merah. Nah jadi kayak gini. Kalau kita play, kalau K kita tombol maka akan otomatis berwarna merah alias salah. Nah, kemudian kalau O kita tombol maka O akan berwarna merah alias salah. Kalau D yang kita nah akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian di sini biar kelihatan kalau notifikasinya itu tidak berhasil, di sini bisa kita tambahkan aja, kita klik textbox, kita geret seperti ini. Nanti tinggal kita tulis si apa namanya, ya salah, misalkan seperti ini. Kita klik CTRL A kemudian CTRL plus B, jadi kita tebalin tulisannya, kemudian kita besarin. Nah untuk membuat notifikasi biar nanti kelihatan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Nah jadi ini tinggal kita apa namanya, format, kemudian dikasih text fill warna apa, salah jelasnya warna merah. Jadi di sini kita kasih text fill warna merah. Kemudian gampangannya gini, ketika K diklik tadi kan K nya langsung berwarna merah. Supaya bisa memunculkan notifikasi ya salah ini, maka ya salah ini perlu kita kasih animation, yaitu animation float in, sama kayak gambar tokoh ini tadi, tapi float in nya kita pakai with previews. Kemudian kita triggerkan ke K, maksudnya apa, kalau K diklik nanti ya salahnya akan muncul. Jadi ya salah tadi apa namanya akan muncul kalau K diklik. K ini textbox 13, jadi ya salah yang di sini ini kita triggerkan ke textbox 13. Nah kita triggerkan ke textbox 13. Nah salahnya kita coba aja dulu. Nah K berwarna merah dan otomatis notifikasi ya salah akan muncul. Tapi kan nggak mungkin kalau misalkan kita klik ini nanti apa namanya ya salahnya tetap muncul. Nanti kalau misalkan D kita tekan ya salahnya akan tetap muncul. Nah jadi untuk apa namanya menghilangkan ya salah yang sudah tidak digunakan lagi, maka kita klik aja ya salahnya ini, kemudian kita tambahkan add animation lagi. Supaya hilang kita pakai exit, jadi fit pakai exit ini. Nah ini kita triggerkan ke K juga alias textbox 13. Nah tapi ini kita geser ke kanan, karena kenapa ini digeser ke kanan, supaya yang hijau ini kan apa namanya tulisan ya salahnya muncul, jadi nanti akan hilang setelah muncul. Jadi bukan hilang itu bersamaan dengan muncul. Kalau gini kan berarti muncul bersamaan dengan hilang, jadi supaya muncul dulu baru nanti bisa hilang. Tapi jangan lupa ini diklik with previews, nah, supaya nanti otomatis bisa muncul. Nah setelah itu ini kan cuman K doang, masalahnya yang salah tadi kan O sama Q kan juga, jadi ya salah ini kita klik sampingnya gini pas garisnya sampai ada tanda 4 panah mata angin itu, kita klik CTRL C CTRL V.
Nah, ini tinggal kita pasin aja, kita paskan aja di sini. Nah, ini tinggal kita triggerkan ke O. O itu apa? Textboxnya textbox 14, jadi tinggal kita triggerkan ke textbox 14. Artinya apa? Kalau O kita klik, O ini kan textbox 14, kalau O ini kita klik maka nanti ya salah akan muncul, kemudian akan hilang dan O nya akan tetap berwarna merah. Kemudian kita ulangi lagi untuk yang key Ctrl C Ctrl V, ini kita pasin lagi. Nah, key itu kan textbox 15, jadi ini kita triggerkan ke textbox 15. Textbox 15. Nah, di sini kan sudah kelihatan nih, coba kita coba aja dulu. K. Nah, kan muncul notifikasi ya salah. O. Kalau ini kita klik lagi akan muncul lagi, tapi nanti akan hilang. Key juga. Nah, kan benar. Nah, masalahnya di sini untuk memperindah tampilan, maka bisa kita kasih apa namanya sound. Jadi di sini kita kasih sound. Kita klik kiri 2 kali, textbox 13 di K ini. Jadi kalau salah berarti apa namanya bisa aja dikasih sound, misalkan bom. Nah, O juga kita klik kiri 2 kali, soundnya kita pakai bom. Kemudian key juga kita pakai bom juga karena salah. Kemudian untuk orangnya tadi kan kalau D bergeser ke sini kan benar artinya, jadi nanti D ini akan muncul suaranya. Tapi masalahnya gambarnya ini tadi tidak muncul, jadi gambarnya coba kita coba aja dulu. Nah kan, kalau gambarnya muncul tidak ada suara apa-apa kan tidak seru. Jadi ini picture 18 ini kan apa namanya gambar ini, jadi ini kita klik 2 kali. Nah, ini tinggal kita kasih sound aja, sound applause. Nah, setelah itu ini kan gambarnya agak miring ya, jadi kita klik kiri di sini terserah, kemudian semuanya ini kita blok, kita pindahin agak ke kanan, kita pakai tombol arah panah kanan kiri yang ada di laptop atau komputer kalian. Nah, tinggal dipasin aja biar letaknya simetris. Nah, setelah bentuknya seperti ini, biasanya kalau di game-game itu kan kalau berhasil ada tombol nextnya, jadi di sini kita buat tombol next dulu. Kita buat tombol next, misalkan ini ada tombol next apa namanya di sini, kita buat misalkan pakai ini, jadi ini kita pakai tombol next, kita buatkan sendiri tombol next di sini. Nah, jadi di sini kita tambahkan tombol next. Artinya apa? Kalau nanti benar tombol next akan muncul. Jadi nggak serta-merta pemain itu bisa menekan next tanpa menjawab dengan benar. Jadi di sini bisa kita pakai insert textbox lagi, kita arahkan ke sini. Nah, di sini kita tinggal ketik next. Kita Ctrl plus A, Ctrl plus B untuk menebalkan tulisan. Nah, di sini fontnya bisa kita ganti warna kayak kayu ya, warna coklat aja, misalkan warna coklat gini. Text outline-nya juga. Nah, ini tinggal kita arahkan, dipaskan di sini. Nah, setelah seperti ini supaya nanti kalau D ditekan maka tombol next akan muncul. Artinya apa? Berarti ini tinggal kita grup aja, jadi ini kita grup sama ini, kita klik, kemudian klik kanan, kita tekan grup, jadi nanti jadi satu kesatuan. Nah, tombol next akan muncul, berarti kan butuh animasi. Nah, kita pakai float in, pakai fade juga bisa, langsung muncul gini. Nah, jadi nanti otomatis akan muncul. Kemudian kita triggerkan ke D. D ini apa? D ini tadi textbox 16, jadi kita triggerkan ke textbox 16. Nah, tapi jangan lupa with previews, kita arahkan agak ke kanan atau berbarengan dengan gambar orang ini muncul juga nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini nanti apa namanya bisa kita
coba kan butuh next berarti butuh halaman selanjutnya. Ini kita klik kanan, kita duplicate slide. Nah ini tinggal kita buat aja. Untuk memfungsikan tombol next kita pakai hyperlink, tapi masalahnya di Microsoft PowerPoint yang terbaru nggak bisa kalau misalkan grup itu kita hyperlink. Jadi kita klik satu-satu lagi, exportnya kita klik dulu, kita klik link, kemudian place in the document, kemudian slide to, kemudian yang dasarnya tadi kita klik juga link baru slide to. Oke. Nah ini yang slide 2 kita ganti aja, misalkan apa namanya, buaya, gampangannya gitu, buaya. Berarti ini Y, ini A. Jadi di sini misalkan yang benar tadi kan D, jadi kita ganti aja, misalkan A, ini bisa B, misalkan gitu, bebas, ini bisa Z. Nah untuk memfungsikannya ini tinggal kita arahkan ke slide yang pertama, kemudian kita slide show. Nah kita coba, misalkan kita ya, salah, ternyata masih salah, ini juga salah. Nah kalau D nya akan langsung, nah dan tombol next akan otomatis muncul di sini. Nah next ini kalau kita tekan, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah ini tinggal kita sesuaikan aja, buaya, jadi yang benar adalah yang A. Tulisannya akan terisi full, notifikasi benar muncul, ada muncul soundnya juga, kemudian muncul tombol next. Nah untuk template-nya silahkan nanti bisa di download ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.